Halo Sobat Dino, aka Sudi Nonton. Bagaimana kabarnya kalian penggemar film negeri jiran? Masihkah Anda suka Darmaji di Warung Uncle Mutu? Sebuah film untuk menemani istirahat Anda kali ini adalah film dari negeri jiran Malaysia yang mana tidak terlepas dari keabsurdan dan kecerdikan alur ceritanya. Penasaran kan? Karena saya juga harus mengantar teteh si Pahaju shopping. Jadi langsung saja santuikan posisi badan, yuk nonton. Dan inilah dia. Alkisah bermula dengan menampilkan adegan di mana ada seorang wanita yang sedang menelpon pacar kesayangannya. Malah, mama papa tak ada. Yeay! Setelah berbincang ria, dia mendengar bunyi bel rumahnya sehingga ia mulai menghampiri pintu rumah untuk melihat siapakah yang datang. Tapi tiba-tiba ternyata itu hanyalah mimpi dari seorang cecer atau wanita bernama Ayu. Dari sinilah kita akan mengetahui jika saat ini dirinya sedang sendirian di dalam rumah setelah dia menelpon ibunya yang sedang menghadiri majelis pengawasan ibu-ibu sosialita. Pukul berapa mama nak balik? Suasana benar-benar berubah ketika Ayu melihat berita di televisi yang mengabarkan bahwa ada 4 ODGJ yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Berita tersebut berhasil membuatnya merasa parno sehingga ketika dia mendengar suara di dapurnya, dia langsung menghampiri dari mana suara tadi berasal. Kenapa pinggannya boleh pecah? Dirasa keadaan sudah mulai membuatnya merasa tidak nyaman, Ayu lantas mengunci pintu rumahnya, tapi sayangnya dia lupa dengan gerbang rumahnya sendiri sehingga inilah yang terjadi. Kita sebut saja beliau ini Udin, seorang pegawai toko yang menanyakan rumah Cik Nurul untuk mengantar barang pesanannya. Namun di sini Ayu bersikukuh untuk menyuruh Udin segera pergi sebab Ayu tidak tahu menau tentang siapa itu Cik Nurul. Awak dah salah rumah ni, awak faham tak sekarang ni, okey? Ya, nampaknya Udin tidak langsung pergi karena hujan di luar sana sangatlah deras. Dia justru meminta sesuatu untuk dimakan karena dirinya mengaku belum makan dari pagi. Boleh tak kalau saya nak minta makanan? Teringat berita di awal film tadi, maka timbullah kekhawatiran di benak Ayu bahwa jangan-jangan Udin adalah salah satu ODGJ yang kabur dari rumah sakit jiwa sehingga dia membawa pakakas untuk berjaga-jaga. Tapi tiba-tiba au. Ya, Ayu terpaksa membuka pintu untuk meminta tolong membetulkan listrik yang ngejepluk kepada Udin yang sempat meminta izin untuk masuk karena kedinginan. Sontak kita dapat melihat cungur Udin yang dari gelagatnya saja kita sudah tahu bahwa beliau memang nampak aneh dengan tatapan kosong penuh tagihan Bang Emok yang hampir saja ingin Ayu cabok. Boleh tak buat kopi panas? Mas Udin, sudah dikasih hati malah minta jantung. Terpaksa Ayu menuruti kemauan Udin oleh karena dirinya merasa tidak aman jika dia menolak. Tak buat dah pun. Singkat cerita, tak terasa malam sudah semakin larut. Hujan di luar pun masih belum surut. Di tengah keadaan yang membuat Ayu semakin takut itu, ia mencoba menelpon kembali ibunya yang masih belum pulang dari pengawasan ibu-ibu sosialita di pusat kota. Hah? Mama stuck? Ya, ternyata si ibu terjebak macet dan mengabari Ayu bahwa ia kemungkinan akan tiba di rumah lebih lama dari yang seharusnya. Tak lama dari itu bel rumah kembali berbunyi dan ketika Ayu mencoba membukanya, inilah yang terjadi. Pria ini bernama Saipul, kita panggil saja Ipul. Dia mengaku telah pergi dari bukit untuk mengecek tempat proyeknya, namun tiba-tiba hujan turun sangat deras sehingga ia terpaksa mampir ke rumah ini karena faktanya memang di sini hanya rumah inilah satu-satunya rumah yang paling dekat dengan bukit. Ipul mengaku bahwa kedatangannya ke sini hanyalah ingin meminjam telepon untuk menghubungi seseorang karena handphone miliknya telah kehabisan baterai.
Mengingat pada adegan di mana berita 4 orang ODGJ yang kabur dari rumah sakit jiwa tadi dengan kedatangan Udin dan Ipul membuat Ayu semakin parno karena nampaknya dari gelagat mereka Ayu semakin yakin bahwa 2 di antara 4 orang tadi kini sedang berada di rumahnya. Tambah lagi lah masalahku, ya Allah. Usai keributan tadi, Ipul kembali meminta air putih dari dapur, tapi inilah yang terjadi selanjutnya. Ya, ternyata ketika Ayu dan Udin menyusul Ipul ke dapur, kucing yang tadi di awal sempat ngererewas Ayu kini ditemukan telah tewas. Sontak ini membuat Udin kembali menyalahkan Ipul atas apa yang terjadi. Udin mencoba mencari Ayu dengan gerak-gerik yang cukup membuat bulu kuduk Anda bergoyang, creepy, sekaligus mencurigakan. Cik nyuruh dalam almarinya. 3, 2, siapakah wanita itu? Dari sini kita akan tahu bahwa apa yang sebenarnya terjadi adalah Ayu merupakan salah seorang ODGJ yang kabur dari rumah sakit jiwa. Dia menderita depresi karena ayahnya berselingkuh dan kawin lagi dan meninggalkan dirinya bersama sang ibu. Yang lebih naas lagi, Ayu telah membunuh ibunya sendiri karena dia sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumah ini adalah memang rumah Cik Nurul yang di skin awal tadi sedang menelpon dan juga orang yang memesan barang kepada Udin. Namun sayangnya Cik Nurul berhasil dilumpuhkan oleh Ayu. Plot twist yang sangat di luar Nurul. Sehingga kini Udin harus berhadapan dengan Ayu, seorang ODGJ yang membuat kita berpikiran suudzon kepada Udin sejak awal. Skin beralih kepada Ipul, kita akan diberikan fakta yang juga tak kalah mencengangkan bahwa ternyata Ipul merupakan pacar dari Cik Nurul yang diam-diam kedatangannya ke rumah ini adalah karena Cik Nurul tidak bisa dihubungi sejak pagi tadi. Sehingga ketika melihat ada orang lain di rumahnya, dia secara spontan mencoba berpura-pura untuk berbaur dengan mereka. Namun ketika kini ia sudah sadar dari pingsannya akibat dibabuk oleh Udin tadi, dia begitu terpukul ketika melihat ke kamar sang pacar dan menemukan Cik Nurul sudah bersimbah darah tak walakaya. Alhasil amarah Ipul memuncak dan ia pun mencoba untuk membalaskan perbuatan keji terhadap pacarnya itu. Tapi kemudian inilah yang terjadi selanjutnya. Bagaimana filmnya Sobat Dino? Absurdnya dapatlah ya. Bagi saya film ini merupakan film Malay yang cukup di luar Nurul. Ya bagaimana mungkin seorang wanita ODGJ lagi malah lebih kuat dan lebih cerdik dari 2 orang laki-laki yang kekar dan gagah perkasa. Ya tapi balik lagi lah, namanya juga film, mungkin akan berbeda dengan kehidupan nyata di mana ada laki-laki dan perempuan bahenol yang sedang sendirian di dalam rumah. Pasti sudah tahu lah ya kemana arahnya. Namun terlepas dari itu semua, saya mengakui bahwa alur dan plot twistnya cukup cerdik dan berhasil mengecoh para penontonnya, di mana si sutradara menempatkan tokoh antagonis sebagai MC sejak awal film diputar. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan jadi ODGJ. Itu saya Aden mewakili seluruh laki-laki waras dan gagah perkasa pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalam. Nice.